Halo Sagittarius, kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang menyakiti atau mencampakkan dirimu ya beberapa waktu yang lalu. Kita mau lihat energinya, ceritanya seperti apa, ada karma apa yang dia alami, dan apa yang akan dia lakukan kepada kamu gitu ya. Ini adalah general reading, ini adalah vice versa, ini adalah fun reading, dan ini adalah prediksi. Jadi bijak-bijak menyikapinya ya. Nggak usah terlalu dibawa ke dalam hati, nggak usah terlalu jadi baper, karena ini energi banyak orang, nggak bisa cocok, nggak bisa resonate sepenuhnya untuk diri kalian. Terus kemudian energinya juga bisa kebolak-balik dengan pasangan kalian atau seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Kita enjoy aja, nggak usah jadi baper. Seperti biasa kartunya sudah aku shuffle Sagittarius ya. Kita mau lihat yang pertama seperti apa energi dia yang telah menyakiti kamu pada saat ini. Di sini ada Two of Spring, kemudian ada The Dreamer itu The Fool, kemudian ada Six of Spring. Oke, sekarang kita mau lihat Two of Spring ya teman-teman. Aku melihatnya Sagittarius, kalian dulu ketika bersama itu kalian saling menyayangi, saling support, saling dukung. Uh, Sagittarius si penyayang, seseorang ini juga penyayang sama kamu gitu ya. Tetapi entah apa yang membuat uh, kalian jadi tiba-tiba berjarak gitu. Aku nggak tahu ya, apakah Sagittarius yang tiba-tiba sibuk ataukah seseorang ini yang tiba-tiba sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, dengan apapun itu ya, sesuatu hal yang baru aku melihatnya. Akhirnya itu membuat kalian berjarak hal tersebut. Padahal sebenarnya kalian ini sangat saling menyayangi, saling memperhatikan gitu. Tapi kemudian salah satu menjadi kecewa ya. Sagittarius juga kecewa, dia juga kecewa karena jarak yang tadinya kalian itu begitu deket, selalu bersama, tapi kemudian dikarenakan kesibukan. Uh, aku merasakannya di sini adalah kesibukan dari Sagittarius sih ya. Kemudian dia merasa kayak kecewa gitu ya, apa yang selama ini dia merasa bahwa dia adalah nomor satu buat Sagittarius, apa-apa dia, tapi dia merasa kayak diabaikan, dia merasa kayak disepelekan gitu ya. Terus kemudian aku juga melihatnya dia mulai ada apa ya, pemberontakan gitu ke dalam dalam diri kamu ya, sehingga ketika kamu menjauh itu dia seperti juga kayak ada pengen balas dendam gitu ya. Kalau ibaratnya gini, kalau lo sibuk gue juga bisa sibuk, kalau lo aktif dengan teman-teman lo gue juga bisa nih aktif sama teman-teman gue kayak gitu. Jadi akhirnya hal ini kayaknya yang membuat kalian pecah ya, membuat kalian berpisah aku melihatnya. Jadi sama-sama pakai emosi, sama-sama pakai ego, jadi hubungannya jadi berantakan gitu aku melihatnya ya. Jadi uh, akhirnya orang ini kesel gitu ya, akhirnya dia meninggalkan Sagittarius. Ya udah kita pisah aja kayak gitu ya, kasarnya kayak gitu. Udahlah, kalau emang kamu kayak gitu terus ya udah kita sampai di sini aja kayak begitu ya, sehingga dia meninggalkan kamu. Tetapi jadi kalau aku lihat di sini ya, cara kalian berpisah itu 50-50 ya, maksudnya enggak sepenuhnya kesalahan orang ini gitu. Di uh, ini juga ada faktor dari Sagittarius yang egois gitu, ada Sagittarius yang mementingkan diri sendiri, ada juga Sagittarius yang karena terlalu sibuk sehingga dia agak abai, sehingga dia lupa dengan pasangannya. Saya bukan lupa ya, jadi kayak nggak ada waktu gitu. Aku melihatnya begitu ya. Jadi kalau aku lihat sekarang keadaannya dia ya, dia mau menunjukkan kepada kamu bahwa dia baik-baik saja, nggak ada masalah. Justru dia kayak, oke, aku mulai lagi kehidupan baru aku tanpa kamu nih, aku bisa nih Sagittarius gitu. Tetapi kesalahannya dia di sini adalah ya dia yang memutuskan duluan hubungan ini gitu. Dia yang ngekat duluan, dia meninggalkan begitu saja, tidak ada konfirmasi dulu gitu ya, ibaratnya kayak diomongin dulu nih sebaiknya gimana nih hubungannya, mau lanjut atau enggak gitu. Nah dia sih udah emosi, dia udah kesel, dia memutuskan kamu secara sepihak. Udah kita cut, udah kita cukup sampai di sini aja, udah aku nggak mau lanjutin lagi, gitulah kasarnya gitu ya, tegesnya tuh kayak gitu ibaratnya. Sekarang kita mau lihat ya, coba kita mau lihat yang selanjutnya, kartu selanjutnya ada apa saja di sini.
Di sini ada Justice, kemudian di sini ada The World, lalu kemudian di sini ada The Sun, di sini ada King of Cups. Justice, dia mengalami kesulitan ya Sagittarius atas konsekuensi yang dia buat, karena memang pada dasarnya dia banyak bergantung sama kamu. Entah seseorang ini pria atau wanita ya, dia banyak bergantung dengan kamu. Ada yang beberapa bergantung secara materi, ada beberapa yang bergantung itu support kayak begitu ya. Jadi ketika dia kehilangan Sagittarius ya, dia itu kayak limbung gitu, kayak hidupnya tuh jadi tidak stabil. Ada apa ya namanya ya, ada kesulitan lah ya, ada konsekuensi yang harus dia tanggung lah, karena dia emosi kan, dia tinggalin kamu gitu kan. Jadi ya udah, kalau memang kamu yang ninggalin aku ya udah, kata Sagittarius, ya kamu maunya pergi ya udahlah gitu. Sagittarius pun juga jadi begitu ya, dan sekarang dia juga agak keteteran lah ibaratnya hidupnya ya, karena banyak hal itu ketergantungan gitu kan sama Sagittarius gitu. Bahwa nih aku melihatnya juga beberapa dari sini seseorang ini awalnya kurang mandiri ya gitu, kurang mandiri. Sepertinya Sagittarius juga terlalu memanjakan orang ini, terlalu memperhatikan dia, apa-apa boleh, iya bisa jadi ya karena Sagittarius sibuk, akhirnya ya apapun iya deh, boleh deh, ini deh. Akhirnya ketidakhadiran Sagittarius itu dibayar dengan perhatian dalam arti dibolehin aja dia mau kemana-mana, akhirnya dia mau main, dia mau beli ini, dia mau beli itu, dikasih hadiah, ibaratnya kayak begitu ya. Jadi seseorang ini saat ini lagi ada dalam proses yang agak sulit gitu hidupnya, aku melihatnya ya. Di sini dengan adanya The World ya memang ada perubahan besar di dalam hidupnya dia gitu ya, karena dia seperti jadi harus mandiri seutuhnya. Yang tadinya mungkin dia banyak hal menggantungkan kepada Sagittarius, dia sekarang segala sesuatu itu kayak harus ngurus sendiri gitu. Ibaratnya misalnya untuk ngurus ke kelurahan aja tuh kayak udah deh nanti minta tolong Sagittarius deh yang urus gitu, dia nggak tahu apa-apa misalnya gitu ya, males ngurus, jadi nunggu dulu Sagittarius yang ngurusnya. Sekarang tuh ibaratnya urusan sepele gitu aja itu dia harus mulai urus sendiri gitu, dia harus mulai bisa mandiri gitu. Jadi dia di sini kayak lagi kesulitan menemukan kebahagiaan dia gitu, dia kehilangan arah, kehilangan pegangan kayak begitu ya. Itulah kenapa ya, karena dia memutuskannya itu dengan emosi gitu ya. Kemudian kalau aku lihat The Sun di sini ya, sebenarnya orang ini kalau dia mau berusaha, dia mau bangkit lagi, dia mau enggak terlalu mikirin Sagittarius, sebenarnya dia bisa bangkit, dia mampu sebenarnya. Cuman memang dia terlalu lama itu dinina bobokan gitu sama Sagittarius, dimanjakan gitu sama Sagittarius, apa-apa Sagittarius, sehingga ketika dia lepas dari Sagittarius, dia pikir dia mampu nih, dia akan nunjukin nih sama Sagittarius, ternyata dia tertatih-tatih gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau dia mau benar-benar bertekad untuk maju, untuk menemukan lagi kepercayaan dirinya, untuk mau mengembangkan dirinya lagi, terus kemudian dia juga menatap masa depannya itu dengan lebih baik, dia sebenarnya bisa sukses, bisa berhasil, bisa mandiri lah gitu ya, nggak terpuruk gitu. Ibaratnya tuh saat ini dia kayak lagi terpuruk dalam hal kemandiriannya dia, terus bisa jadi dalam hal keuangannya dia, kayak gitu tuh dia sekarang lagi jatuh lah gitu ya. Kemudian di sini aku melihat juga bahwa dia masih sebenarnya dia ini kan
meninggalin Sagittarius tuh kan dengan emosi ya pada waktu itu. Tetapi Sagittarius ini kan kalau udah nyayangin ya nyayangin, tapi ketika seseorang itu udah ngeselin, lo bilang putus ya udah oke lah gue juga putus gitu. Kayak gitu. Dan ketika Sagittarius bilang oke putus ya udah dia bener-bener pergi ibaratnya gitu. Dan sekarang yang tersisa di dirinya dia itu adalah penyesalan. Kalau aku lihat ya, dia menyesal banget atas apa yang sudah dia putuskan, kenapa dia nggak bisa sedikit lembut sih pada waktu itu, kenapa dia ngikutin emosinya dia gitu, kenapa uh, dia harus mengedepankan ego. Nah, saat ini perasaannya dia itu sedang dipenuhi dengan pikiran tentang Sagittarius. Masih mungkin nggak sih kembali ke Sagittarius? Masih bisa nggak sih punya hubungan lagi sama Sagittarius kayak begitu ya? Jadi kalau aku lihat di sini, seseorang ini konsennya udah tahu putus, udah tahu dia lagi terpuruk, tapi bukannya memikirkan dirinya dia sendiri, bagaimana dia harus bangkit, gimana dia harus menatap masa depannya, tetapi justru makin-makinan gitu mikirin Sagittariusnya. Aku melihatnya begitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya seperti apa sikapnya dia, tindakan atau apapun di sini kepada Sagittarius ya. Dia ke Sagittarius. Di sini ada Ten of Swords. Kemudian di sini ada The High Priestess. Lalu di sini ada The World. Ya ampun nih di sini ada The World, di sini ada The World nih. Oke. Ten of Swords. Kalau aku lihat di sini ya, apakah dia akan kembali kepada Sagittarius? Dengan adanya Ten of Swords di sini, walaupun dia kesel, dia marah, dia itu kayak kenapa sih Sagittarius menyia-nyiakan aku, mengabaikan aku, nyuekin aku, kenapa sih Sagittarius sibuk sendiri dengan aktivitasnya, aku nggak dipeduliin, tetapi dia itu apa ya, mau merubah gitu. Sebenarnya dia pengen banget balik, jadi dia mau keluar sebenarnya dari kekesalannya dia itu. Jadi dia sebenarnya pengen ya udah deh nggak apa-apa kok, sebenarnya aku kalau sekarang disuruh balik lagi sama Sagittarius juga oke kok, nggak apa-apa kayak begitu ya. Jadi dia itu kesakitan, kesedihan yang dia rasakan kemarin itu yang membuat egonya dia naik, membuat emosinya naik, membuat dia meninggalkan Sagittarius itu seperti ingin diabaikan sama dia gitu. Aku mau deh melupakan itu semua, yang penting aku bisa balikan lagi sama Sagittarius. Itu yang ada di pikirannya dia. Ya, kalau kita lihat lagi apa yang akan dia lakukan, aku melihatnya ya dia orangnya pengen ya, aku ngelihatnya dia pengen apa ya, pengen menghubungi Sagittarius ya, tetapi kayak masih ada semacam gengsi. Kalau aku lihat justru di sini aku melihatnya gengsi ya, dia jadi saat ini tuh diem aja gitu, diem aja, dia bingung, aku pengen balik tapi aku nggak tahu cara memulainya gimana, karena aku tahu banget pasti Sagittarius itu marah gitu. Jadi ini orang juga memahami banget ya karakternya Sagittarius gimana, terus dia juga nggak mau harga diri dia diinjek gitu, bukan diinjek ya, apa diremehkan, disepelekan gitu sama Sagittarius, padahal dia juga ada keinginan untuk kembali. Sebenarnya keinginan dia untuk kembali di sini adalah karena ketidakmandiriannya aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau ditanya tentang cinta ya masih cinta ya. Kalau aku bilang aku melihatnya di sini sepertinya Sagittarius pun sebenarnya masih mencintai. Dia punya perasaan yang luar biasa kepada Sagittarius, dan aku juga bisa melihat di sini Sagittarius juga masih punya perasaan yang kuat kepada seseorang ini. Cuman ya Sagittarius kan harga dirinya tinggi banget ya, nggak semudah itu juga dia mau menerima seseorang ini. Jadi makanya dia itu lagi diem aja nih, nggak ngerti harus berbuat apa gitu aku melihatnya ya. Kemudian kalau aku lihat apakah ini akan terhubung lagi antara kamu Sagittarius dengan dia. Aku sih justru melihatnya ya, keinginan ini datangnya justru dari Sagittarius. Ada keinginan dari Sagittarius untuk
bisa terhubung kembali untuk bisa berbicara lagi empat mata, untuk bisa mengklarifikasi hal tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Ini aku justru merasakannya dari Sagittarius, tetapi dia juga ada keinginan itu untuk terhubung kembali, untuk mengirimkan pesan atau untuk melakukan pertemuan seperti itu ya, tetapi sampai saat ini dia masih diam gitu. Dia masih belum ada keinginan untuk action sama sekali, itu nggak ada. Kalau misalnya ada keinginan, iya. Jadi aku nggak tahu nih, kalian nih kayak lagi apa ya? Sama-sama merindukan, sama-sama pengen ketemu, tapi sama-sama gengsi, sama-sama menjaga harga diri. eh, Ya sama-sama ini aja gitu, tunggu-tungguan. Siapa yang mau lebih rendah hati untuk memulai aja gitu, aku melihatnya, merasakannya ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya, Sagittarius, pesan buat kamu, nasihat, pencerahan. You cannot please everyone. Oke, kita mau lihat, you cannot please everyone. Kamu tidak bisa, Sagittarius, membuat semua orang senang. Sagittarius ini kan orangnya bawaannya happy, maunya nyenengin orang-orang seperti itu ya. Artinya di sini adalah kamu jangan selalu mencoba untuk membuat orang itu senang. Misalnya dalam arti tiba-tiba dia menghubungi kamu gitu ya. Kamu hanya karena nggak enak, terus kemudian aduh kasihan ya, empati nih kalau aku digituin juga nggak mungkin. Akhirnya kalian jadi terhubung kembali. Padahal sebenarnya hati kamu itu nggak menginginkan hal tersebut. Jadi semua itu harus kembali kepada dorongan hati kamu ya, Sagittarius. Apakah memang kamu menginginkan hal ini terjadi? Ya kembali lagi, ini kan karena kamu orangnya baik hati gitu ya, Sagittarius. Jadi kamu harus di sini bisa mengontrol perasaan kamu sendiri, kamu harus bisa mengontrol tindakan kamu sendiri, kamu harus bisa mengukur sendiri rasa cinta kamu bisa mengukur sendiri nanti nextnya tuh gimana nih kalau aku ngerespon dia, kalau aku nggak ngerespon nih gimana nantinya gitu ya. Jadi kamu harus bisa membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kamu yang terdalam. Jadi ini balik lagi ya. Jadi kamu harus dengerin kata hati kamu. Kamu harus mendengar apa yang dikatakan hati kamu gitu ya. Sekarang kita mau lihat nih, Sagittarius, ada zodiak apa saja yang terkoneksi sama Sagittarius. Zodiak mantan Sagittarius ya. Aku di sini mau ambilnya 9 saja. Ada Leo, ada Sagittarius juga, ada Scorpio, ada Cancer, kemudian ada Libra, ada Capricorn, ada Virgo, ada Pisces, kemudian ada Aries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Sagittarius, ini saja yang aku punya untuk kamu ya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu, Sagittarius. Terima kasih. Salam.